Pertama, ini sudah pernah kita bahas, maksudnya antum semua mungkin sudah sebagian besar sudah pernah membahasnya. Dan yang kedua, antum sudah keren dalam mengucapkannya, karena kita talaki setiap katakanlah ada kesempatan sore selesai dauman, udah talaki di mana karakter gunah ini selalu kita tekankan dan benar-benar dijaga. Maka di sini teori muncul untuk sedikit membantu dalam menghias aja. Kita baca dulu al-ghil gunnata 1 2 3. Al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada wa adhiranha 'inda baqil ahrufi wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Di sini pembahasan mim sukun, tapi sebelum mim sukun karena dia adalah huruf pertama gunnah yang disebut di matan ini, maka di sana Ibnu Jazari sedikit menyebut tentang gunnah itu apa, siapa, dan bagaimana. Pertama, gunnah itu apa? Gunnah itu apa? Kita kan sering bilang gunnah kan? Enak, coba bilang. Enak. Coba pas bilang enak pencet hidung. Pencet hidung. Bisa? Jadi guna itu apa? Hidung. Guna itu bunyi apa kira-kira yang dia tempatnya dari sumbernya hanya dari hidung saja? Dengung sih, kitanya ada dengung, itu adalah guna. Bunyi dengung. Dan apa? Setelah itu siapa guna itu? Ya udah, siapa huruf yang akan menggunakan hidung? Ain, tapi sering sama a itu gimana? Nah, ternyata tidak. Siapa huruf yang menggunakan baru sempurna dia kalau pakai hidung? Hanya dua, nun sama mim. Karena nun sama mim ini dia punya dua makhraj, makanya dibahas khusus bab nun sukun, bab mim sukun. Karena kalau yang lain tidak dibahas dia. Kalaupun dibahas sedikit pun mengulas tentang tebal tipisnya aja, kayak lam ro. Kita lihat wa adhiril gunnata. Kalau engkau sudah tahu apa itu definisi gunnah, berikutnya adalah karakternya izharkanlah, jelaskan. Oke, jelaskan seperti apa? Ya udah, kalau seandainya nun misalkan an, jelas. Pertanyaannya, kapan bunyi itu menjadi jelas? Ketika semua makhrajnya itu berfungsi. Ambil mafhum mukhalafahnya. Apa? Kalau kedua makhrajnya itu salah satu dari kedua makhraj itu enggak berfungsi, bunyi enggak bakalan jelas. Contoh, coba sekarang aku bilang an, coba an, sip. Bilang lidahnya, jangan antum fungsikan, lidahnya antum tidurkan dulu. Tidurkan. Coba 1 2 3. Bunyi nunnya masih jelas atau sama? Jadi sama. Oke, itu nun, mim juga sama. Bilang semuanya hitam, coba. Hitam. Sip, bunyi apa itu? Itu M, sepakat semua ya. Bunyi M, bunyi M-nya jelas atau samar? Jelas. Sekarang apa yang akan terjadi? Antum bilang lagi M, tapi si bibirnya ini pengen dia ketemu, tapi terhang hijab. Apa hijab apa itu? Hijab misalkan katakanlah seukuran kertas misalkan, enggak sampai ketemu dia. Coba bilang coba enggak, bilang hitam tapi si bibirnya keduanya jangan ketemu. Jangan sampai ketemu. 1 2 3. Sip. Tuh itu bunyinya keren banget. Itu bunyi samar apa jelas? Samar itu kapan? Ketika salah satu dari kedua makhraj itu tidak berfungsi atau tidak difungsikan. Sekarang min nunin dari huruf nun, alias siapakah gunnah itu? Nun. Wa min mimin, dan dari huruf mim, itulah huruf gunnah. Idza ma syiddida, manakala tasydid. Lihat, masih ingat enggak? Atau mungkin di antara antum ada bertanya. Berarti kalau kayak gitu, kalau mimnya harokat itu enggak jelas ya gunnahnya. Gimana? Masih ingat enggak? Ro,
kapan takrirnya itu disamarkan? Ketika tasdid. Antum ngambil kesimpulan langsung, berarti kalau kayak gitu roh kalau nggak tasdid nggak samar dong. Iya kan, hakikatnya realnya kan samar kan. Tapi dengan ada keterangan roh kalau tasdid samar kan takrirnya, muncul nggak di benak antum ini? Berarti kalau kayak gitu kalau nggak tasdid dia nggak samar, muncul nggak? Nah itu bisa kayak gitu, gimana ceritanya? Maksudnya gimana kita menjawabnya? Karena potensi terbesar roh menjadi jelas takrirnya itu hanya ketika tasdid. Kalau nggak tasdid mah dia nggak berpotensi jadi jelas, karena secara otomatis dan bin natural dia pasti sama. Siji loro dulu, coba. Siapa di antara antum yang ucapin rohnya itu jelas R-nya itu? Ada? Si nyamar dia ke tebal. Biri-biri coba. Dikebiri. Siapa di antara antum yang bilang R-nya itu jelas R? Ada? Si nyamar dia ke tipis. Kalau dia posisinya harokat, itu nggak ada potensi dia menjadi jelas. Ini juga sama. Kalau dia bunyi mimnya itu harokat, dia tidak ada potensi gunnah yang ditahan. Kan? Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Gak ada kalau apa pas lagi harokat mah. Ih ini teh menihese misalnya. Gak ada. Kamu mau ini? Gimana tuh? Ada potensi jelas nggak? Ada potensi dibaca jelas, dibaca ditahan dia sampai kerasa bunyinya. Kalau harokat nggak ada, makanya nggak disebut di sini. Tapi jangan sampai langsung disimpulkan misalkan gini. Kita akan sedikit ngambil kayak apa namanya tuh data, bukan data, survei. Nah, oke. Gunnah itu berapa harokat? Berapa? 2. Cum yang harokat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 10 lah. Terus berapa? 3. Cum yang 3 harokat? 1. Gini cumnya biar jelas. Kalau gini gak kelihatan asli, gak kelihatan. Gini. Ah, 1, 2, 3, 4. Antum maju apa enggak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 10 juga. Jadi gunnah itu berapa harokat? Sama kayak kemarin. Jadi siapa huruf paling kuat itu? Dod, sod atau to? Yang bilang to, dia pasti akan bilang to, mempertahankan. Yang bilang dod, dia pasti akan mempertahankan dod. Sekarang akan kita lihat, kita akan buat sebagai kita dulu. 4 harokat gunnah cum, kali aja ada. Tapi jangan diremehkan loh. 4 harokat gunnah. 4 harokat, gunnah 4 harokat. Oke. 1 harokat gunnah. Barangkali 1 harokat. 1 harokat gunnah itu 1 harokat. Oke, 1 harokat gunnah itu 1 harokat 1 orang. Nah, selasa. Gunnah itu 5 harokat. Atau di atas 5 harokat. Nah, berarti kalau kita kesimpulan ada yang mengatakan 1, 2, dan 3. Jadi berapa harokat gunnah itu? Anda nggak akan menjawab. Kenapa? Karena nanti antum sendiri akan menemukan. Karena nggak perlu kita kasih tahu jawabannya, cukup kita bukakan saja jalannya. Antum akan menemukan sendiri jalannya. Jadi gunnah berapa harokat terakhir? Ini sampai hari kiamat juga antum akan terus beda. Pertama kita harus keluar dulu dari tempurung masa lalu. Oke? Buka dulu tempurungnya. Pokoknya segala macam bentuk katanya itu kita sampingkan dulu. Oke? Kan nanti ketika 2 itu katanya atau memang begitu? Ya, sok siapa yang bilang memang begitu? Nanti kita terusin. Mana yang bilang memang begitu? Enggak ada. Yang 3 katanya memang begitu. 3 katanya memang begitu. Hah? Sok jelas.
jelasin. Jelasin. Jelasin gimana? Mikir mana? Iya, faktanya memang begitu, apa bedanya? Sok, jelasin. Lah, terus kalau nggak ngejelasin, kita tahu dari mana gitu? Berarti beliau mengatakan guna itu 3 harokat. Katanya tuh memang begitu. Sekarang gimana caranya supaya jadi memang begitu? Iya, jelasin. Gimana jelasin? Memang seperti itu. Bukan memang seperti itu, memang seperti ono. Gimana? Hah? Ini contohnya antum, anta. Jadi penjelasannya apa itu? Nggak bisa dijelasinnya. Ya udah, itulah yang akan menjadi terus turun temurun ke depannya. Katanya begitu, udah kamu memang nggak bisa dijelasin, ikutin aja 3 harokat. Dah, gitu berarti jadi kan? Yang lain 3 harokat katanya memang begitu? Yang memang begitu cuy. Yang tadi yang 3 harokat udah nggak ada sih. Yang 4 nggak ada tadi. Yang 1 katanya memang begitu. Menurut saya memang begitu. Iya, kan memang satu-satunya orang yang bilang 1 harokat itu cuma jenengan doang. Jenengan mati. Pertanyaannya adalah gimana asal usulnya bisa mengatakan kalau seandainya guna itu 1 harokat? Oke, yuk pertanyaan. Ketika kita bilang ini, oke, ini atau misalkan ini, misalkan ini, oke. Ini ada berapa huruf yang terlibat untuk guna itu terhasil? 2. Ada 2 huruf. Terus bisa jadi 1 itu gimana ceritanya? Oh, berarti memahami dari konteks bahwasanya itu gunahnya cuman apa di sana apa namanya karakternya cuma 1 itu gunah gitu. Si betul. Lihat ini. Halo. Sini dulu. Inna anzalna. Nah, di sana matnya berapa harokat? Nah. Tapi kan yang terlibat dia cuma satu mat doang. Di sini. Cuma ada mat di sini, enggak ada gunah, enggak ada mim sukun, enggak ada nun sukun. Oke sih. Pertama kita itu tadi ya, lepaskan dulu dari segala bentuk katanya. Karena sesuatu yang memang begitu itu pasti akan ketahuan sendiri. Kita harus hadirkan dulu semua tipe-tipe guna di Al-Quran. Hadirkan dulu. Oke, nggak perlu lagi misalkan dalam hal ini misalkan anak sebagai wasit. Nggak perlu lagi misalkan antum cari 1 persatu misalkan, kecuali nanti kalau kita misalkan dibuka, sok cari sekarang antum tipe seperti ini. Oke, sekarang katakanlah kita semua akan menemukan, kita semua nih, antum semua akan menemukan tipikal guna di Al-Quran itu cuma 5, bukan 5 harokat ya, cuman 5 pintu. Kalau antum
bisa menemukan pintu yang ke-6, 7, 8 atau seterusnya. Itulah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Masuk rekor, insyaallah. Rekor ilmu tajwid. Pertama di Al-Quran, antum akan menemukan tipe guna seperti ini. Ada nun sukun, atau gini dulu ya, nun sama mim ya. Guna itu cuma dua. Siapa? Nun sama mim. Tipikal yang pertama adalah mereka berdua tandanya seperti ini. Iya apa iya? Nah, sepakat? Sepakat. Ambil contoh di mana yang tandanya seperti ini. Inna, imma, si. Kalau kita pecah-pecah, inna itu adalah in sama na. Apabila kami, oke? Nah, im atau imma. Walaupun imma itu bisa saja i an ma. Tapi poinnya adalah mim sama nun sama-sama tasdid. Itu aja dulu. Ada seperti ini. Tipikal yang kedua adalah antum akan menemukan bunyi tersebut itu akan menggunakan hidung. Pada konteks nun menghadapi waw atau ya. Ambil contoh nun ketemu waw. Sip, min waroihim. Ketemu ya? May ya'mal. Oke, kita lihat dari sini ya. Ada dulu seperti ini, ada nun ketemu ya, nun ketemu waw. Ada gunahnya enggak? Ada gunahnya? Nah, itu dulu, hadirkan itu dulu. Ini step pertama. Step apa yang berikutnya? Ketiga. Antum akan menemukan sebuah huruf atau bunyi dia menyertakan guna bukan dari yang tipe 1 atau tipe 2, tapi tersendiri dia. Jadi kategori nun ketika ketemu huruf ba atau mim, ketika ketemu huruf ba. Atau nun lagi ketemu huruf ta, dal dan seterusnya. Dari huruf-huruf 15. Ada 15 huruf yang kalau dia ketemu itu bunyinya antum akan menyertakan hidung. Tar dulu. Nun ketemu ba. Ada nggak di Al-Quran contohnya? Contoh. Sip. Oke. Mim ketemu ba. Hum bihim. Sip. Nun ketemu ta, dal, kaf dan seterusnya. Ada? Gimana? Nah, yang ketiga. Tipikal yang keempat, antum akan menemukan lagi tipikal guna bukan yang pertama, kedua ataupun ketiga. Dia tipikalnya sendiri dia. Yaitu nun, mim, tandanya begini dia, alias izhar. Ada yang seperti itu? Di mana contohnya? Paling enak itu adalah ini dia, an, am, ta. Lihat di sini, ana nggak kasih tanda sukun di huruf nun ataupun mim. Kenapa? Ada maksud. Nah, tapi di sini, sebagaimana di Al-Quran ya, dikasih tanda. Sukun itu ada maksud. Terakhir, antum akan menyertakan hidung dalam pengucapan huruf ini. Tidak seperti yang pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. Apa itu? Nun ataupun mim sama-sama harokat. Ada nggak di Al-Quran nun mim harokat? Ada nggak? Ambil contoh. Nama Riku. Dah. Sekarang step kedua. Atau sebelum sini, coba cari lagi di Al-Quran yang akan menyertakan gunah selain yang ini, 5 tipe ini. Udah, nanti kalau ada kabarin ya. Ada hadiah besar menanti.
Berikutnya, step kedua, kita pastikan dulu berapa harakat gunnahnya. Berapa harakat gunnahnya? Oke, kita pastikan. Pertama, yang tandanya syiddah, tanda shin. Coba ucapkan semuanya dalam versi yang normal. 1, 2, 3. Dah, lagi? Oke, yang penting tidak ada yang baca inna atau inna. Yang penting tidak ada yang baca seperti itu ya. Asalkan bacaan itu oke, nanti teori itu bisa masuk. Karena kalau bacaan itu nggak oke, teori itu nggak bisa disandarkan pada bacaan yang nggak oke itu. Tapi yang ada adalah bacaan yang nggak oke itu sandarkan ke teori. Oke. Karena nanti ada saatnya di mana teori itu bersandar kepada bunyi, ada saatnya bunyi itu bersandar kepada teori. Secara hakikat Al-Quran turun dengan bunyi itu dengan teori. Maka segala bentuk teori yang ada itu harus disesuaikan dengan bunyi, asalkan bunyi itu memang seperti itulah Rasul membaca. Oke. Nanti ada juga orang membaca ha ketukar sama ha misalkan atau ketukar sama ha misalkan kho ketukar misalkan bunyi enggak jelas. Ya, saat itulah bunyi yang disandarkan kepada teori. Makhrajnya entah kena sifatnya entah kena dan seterusnya. Oke. Ada saatnya di mana teori menyandar kepada bunyi atau sebaliknya. Oke. Nah, sekarang ini di sini berapa huruf yang terlibat? Berapa huruf yang terlibat ini sehingga menghasilkan bunyi kayak barusan antum tadi? Inna. Berapa huruf yang terlibat? 2. Sekarang kita buktikan dulu. Coba kalau ini sendiri gimana? Kadarnya sama nggak dengan tadi antum baca in? Sama nggak? Sih. Udah jelas? Berarti kalau udah tahu kayak gini, 2 huruf yang terlibat, hakikat yang menjawab. Berapa harokat gunnahnya jadinya? 3 cung dari mana? 1 dari mana? Dah, logis. Kita mengucapkan ini bunyinya gimana? Si ketika dibaca dua-duanya. Nah, itu kadar itu logika bermain ya. Kalau ada 2 huruf yang terlibat, berarti kadar gunnah-nya itu berapa kali ya? Si cuma 2. Oke. Nanti ada pertanyaan yang lain. Tapi kok kadar panjangnya beda sih 2 harokatnya sama 2 harokat? Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan tidak zilzalaha. Apalagi misalkan contohnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha idzin akhbaro. Kok enggak idzin akhbaro? Kok enggak gitu? Enggak, apple tuh apple. Tapi apple tuh anggur. Atau apa namanya? Apa? Iya, ya pokoknya enggak apple tuh apple lah, paham ya? Karena enggak sama, memang tipenya enggak sama, maka enggak boleh dibuat sama. Ngasih makan anak kecil sama ngasih makan katakanlah orang dewasa, sama nggak porsi anak kecil tapi anak kecil yang baru bayi ya, nggak baru 2 tahun lah. Yang ininya adalah yang dewasanya dia adalah juara binaraga dunia akhirat. Sama nggak porsinya? Kok beda sih? Kok beda sih? Ya memang beda. Dua-duanya semuanya ada jalur-jalurnya, paham? Kalau kita lihat ukuran setelah itu barulah kalau bunyinya sudah dapat. Yauma idzin yasdurun nasu. Oh, berarti kadar marima yauma idzin yasdurun nasu. Berarti 1 harakatnya kalaulah kita ambil kiasan seperti ini, 1 harakat itu segini ya panjangnya, 2 harakat itu 1 harakat lagi segini, ini kadang 1 harakat. Contoh misalkan bismillahi. Katakanlah ini ada 1 huruf ya. Berarti kalau 2 harokat itu 2 ini digabungkan menjadi 1, jadinya segini kurang lebih. Kebayang? Sekarang ini bisa nggak dimasukin ke gunnah? Nggak bisa.
karena beda tipe. Ternyata kita ngucapin satu huruf guna bisa nggak sama? Misalkan kita gini, kalau tadi Anda bilang nggak bisa itu masih katanya. Sekarang kita buktikan. Sebutkan huruf apakah ini? Anda akan menyebutkannya dengan satu harokat saja. Az, ash, as, af, ah, am, am. Terus yang barusan apa? Yang sebelum itu? Am. Coba aja aku bilang mim. Anda kasih apa yang untuk melihat? Am. Coba bilang mim. Tapi memang mim ya? Iya, sob bilang mim. Tapi kalau saat itu bukan mim, antum yang kasih apapun. Siap? Lihat ini bunyi apa ini? Az. Dengan kadar yang sama ya, dengan kadar yang sama. Ash. Bisa kedetek sama antum? Jelas bunyinya? Al, af, an, 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 an. Kebayang maksudnya? Semua huruf apapun itu berakhir dia di mulut. Hanya di mulut saja, tapi semua huruf hidung, entah nun ataupun mim, kalau cuma di sini saja, itu nggak akan muncul bunyi yang sempurna, entah nun ataupun mim. Kenapa? Ya iyalah orang makhraj hidungnya nggak dilibatkan. Kalau sin, as, bisa nggak segitu? Bisa. Karena nggak ada hubungan sama hidung. Jadi dengan kadar segitu, atau fa atau shin atau lumahun itu, dengan kadar yang sama segitu, kedetek semuanya. Tapi kalau nun sama mim kedetek nggak? Kedetek nggak? Tidak. Am. Tidak. Am. Si berarti mim itu kadar satu harokatnya itu nggak bisa disamakan dengan huruf biasa, dan dia ternyata lebih panjang. Kalau satu harokat huruf biasa segini, kalau mim itu misalkan segini dia. Jadi kalau satu harokatnya segini dikalikan 2, kurang lebih panjangnya jadinya segono. Udah. Sip, kebayang? Ini untuk apa namanya sedikit kiasan dan gambaran. Sekarang di sini berapa huruf yang terlibat? 2. Kadar gunanya berapa? Ya udahlah cuma 2. Udah. Sekarang nih nun sama waw. Baca. Pertama dari sisi bunyi dulu, sama nggak dengan ini kadarnya? Kadarnya sama nggak? Kadarnya sama nggak? Sih. Berarti kalau kadarnya sama, berarti dipastikan panjangnya juga sama. Sekarang kita petakan, itu bunyi itu terhasil dari 2 huruf atau dari 1 huruf? Dari 2 huruf atau dari 1 huruf? Cung yang dari 2. Pengen memastikan, cung yang dari 2 huruf panjang segitu. Antum jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Kalau enggak, kalau iya. Bunyi apa tadi? Miu waro panjang guna segitu tuh dari 2 huruf, cung yang dari 2 huruf. Oke sih, cung yang dari 1 huruf, yang dari 1 huruf, nggak ada cung yang nggak ngacung. minimal antum nggak ngacung ke yang dari 1 huruf, karena itu absurd, nggak masuk logika. Coba sekarang hilangkan wawunya, baca. Gimana? Segimana kadarnya? Sama nggak dengan yang tadi? Sekarang wawunya aja sendiri baca. Ada guna nggak? Jadi kapan bunyi itu terhasil? Miu kapan terhasil? Ketika nun sama waw ini ada dua-duanya. Oke? Berarti berapa huruf yang terlibat? 2. Ini sama. Nah, sekarang nun kita ubah, baca. Nih baca nih. 1, 2, 3. Kadarnya dengan ini sama apa beda? Berapa huruf yang terlibat? 2. Sama kayak tadi lah. Karena kalau kita hilangkan ini cuma 1 aja jadinya. Hilangkan itu nggak bisa, nggak ada gunanya.
Dah, ini sama. Berikutnya yang ini. Pertama, ada gunanya dulu nggak? Ada gunanya dulu nggak? An'amta ada gunanya nggak? Cung yang nggak ada gunanya. Siapa? Kenfir. Nanti sekalian sama yang ini ya. Ini ada gunanya nggak? Ada gunanya nggak? Cung yang nggak ada. Cung yang ada. Tuh kan banyak yang nggak ngacung itu. Antum kemana jadinya? Cung yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ini. Dah, sip. Ada yang nggak ada gunanya? Ada nggak? Ini ada gunanya nggak ini? Ada. Nama Riko ada gunanya nggak? Ada. Iya, cung yang nggak ada. Cung yang ada. Itu yang nggak cung gimana sih? Oke, sekarang ini ya. Ini ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya juga. Sih. Udah berarti sepaket ya. Ini sama ini ya. Kita ini kan. Apa namanya kita jawab. Sekarang apa namanya untuk menjawabnya adalah Bapak ucapkan an'amta. Pencet hidung, bunyinya harus an, pencet hidung. An'amta. Nah, bisa nggak keluar bunyi guna ketika dipencet hidung? An'amta. Bisa atau tidak keluar bunyi guna tapi hidungnya dipencet? Bunyi an, bisa nggak? An'amta. Bisa nggak bunyi an ketika hidung dipencet? Itu jawab bisa nggak? Saya lagi. Bisa. Nah, belum selesai. Sekarang yang ini, Bapak bilang na, bunyinya harus persis. Na, coba sama-sama. Na. Bunyinya harus kayak gitu ya. Pencet hidung. Bunyi kayak gitu. Pencet hidung. Nah, harus kayak gitu. Coba lagi pencet hidung. Lepasin. Mana yang gunanya sempurna? Kedua apa pertama? Dipencet hidung. Tidak dipencet hidung. Sudah? Paham maksudnya? Apa? Kita ini sama seperti antum bisa ngucapin sin as. Tapi jangan pakai jangan sin lah. Yang paling enak itu ucapin ha. Tapi jangan pakai tenggorokan tengah, pakai lidah bebas. Atau pakai tenggorokan bawah pangkal boleh. Bisa enggak? Bisa? Bisa antum mengucapkan huruf shin tapi jangan pakai lidah tengah. Bisa antum mengucapkan waw tapi jangan pakai bibir. Coba dulu. Coba misalkan wawa tapi bibirnya diam aja. Bisa? Maksudnya apa? Maksudnya apakah bisa antum mengucapkan huruf tertentu tapi nggak pakai makhrajnya? Nggak bisa. Guna itu makhraj atau tambahan aja? Makhraj wa gunnatun makhrajuhal wa huruf guna di mana makhrajnya di hidung. Artinya kalau kita ngucapin huruf guna nggak pakai hidung nggak akan sempurna. Sip. Sekarang ini berapa huruf yang terlibat nih? Berapa huruf ini? Ini nih ada berapa nunnya ini? 1. Kita pastikan dulu ya. Baca. An. Sambung. An. Sama bunyinya? Sekarang yang ini. Coba an'am. Sambung. Sama? Gak ada perbedaan? Sama. Sip. Berarti ini berapa huruf di sini yang terlibat gunanya? 1. Ini? 1. Kadar harokatnya berapa? 1. Udah 1.
beres, paling logis. 2 logis. Baca ini. Berapa huruf nunnya? 1. Berarti ada gunanya nggak? Ada. Berapa huruf yang terlibat? 1. Jadi kadangnya segimana? 1. Dah, tar dulu. An na ma an nama nama dan tidak an nama kayak gitu. Kok antum bilang sama-sama satu harokat? Saat itulah teori sudah nggak bisa lagi masuk ke ranah yang lebih jauh. Karena ketika kita katakan satu harokat itu karena asumsinya hanya satu huruf yang terlibat. Tapi bukan berarti berarti bunyinya harus sama dengan yang ini. Tidak, karena saat itu bukan lagi teori patokannya. Riwayat talaki atau riwayat jawabannya. Paham? Berapa huruf yang terlibat itu saja menjawabnya ini. Nah, ini apa namanya? Mengkorelasikan antara bunyi sama teori. Sekarang, jadi guna itu berapa harokat? Guna berapa harokat? Coba lihat, sekarang yang bilang tergantung itu gimana korelasinya sama cung yang 2 harokat? Guna berapa harokat? 2 harokat, cung 2 harokat? Ya, menjawab yang umum dengan khusus nggak bisa. Guna yang mana dulu? Jadi ketika kita bilang guna berapa harokat tergantung. Nah, daumannya sih. Ya udah, itu lah daun berikutnya. Kapan bulan Maret misalnya? Atau April? Oke. Kan jadi promosi kan? Karena kalau kita ambil di sebagian besar, anehnya kayak itu hal yang sangat biasa ketika mereka selalu menjawab yang khusus dengan menjawab yang umum dengan khusus, atau sebaliknya menjawab yang khusus dengan umum. Ketika dikatakan guna berapa harokat, mana bisa? Tapi kalau misalnya guna nun ketemu ya berapa harokat? Baru 2 kita jawab tergantung, itu lebih absurd lagi, nggak bisa. Oke, ketika paham maksudnya? Udah beres. Terakhir, guna berapa harokat? Berarti antum sukses jadi anggota dauman. Berhasil. Maksudnya paham maksudnya. Poinnya adalah hakikatnya itu dibukakan dulu, baru setelah itu akan terjawab sendiri. Udah beres bab guna. Baru membahas harokat guna doang nih. Jadi ketika disebutin apa namanya wa'udhir, jelaskan itu adalah bunyinya harus bunyi Oke, bunyinya harus Oke, kemudian atau an, bunyi an. Lawannya jelas itu apa? Tinggal nanti harokatnya tinggal disesuaikan saja. Lawannya jelas apa? Sama. Sip. Wa akhfiyan, samarkanlah. Siapa? Al-mima, huruf mim. Intas gun manakala dia itu sukun, bigun natin, ya, dengan menyatakan guna. Oke. Lada kapan mim itu menjadi samar? Menjadi kapan? Lada ketika menghadapi huruf ba, huruf ba. Mazhab siapa ini? Al-Mukhtari min ahlil ada, yang terpilih dari mazhab-mazhab ulama ahlul riwayah. Nah, jelas sama samar? Gimana supaya samar? Dengan talaqi. Jelas sama samar? Jelas sama samar? Tapi gimana tuh? Nah, itu memang samar, tapi dia jatuh ke huruf nun, maka nun tidak jatuh ke huruf nun samar. Nah, sekarang lanjutin ya. Wa akhirunha, jelaskanlah dia. Siapakah dia itu? Siapa dia? Mim. Mantap. Lagi ngebahas huruf mim. Ainda baqil ahrufi, ketika ketemu sisanya selain huruf ba. Wahzar, berhati-hatilah lada wawin, ketika kau menghadapi huruf wawu. Amwa lahum, oke, amwa jadinya yang tadinya mim itu murninya adalah dia malah terkontaminasi menjadi Nah, hati-hati ya. Wafa atau fa yang harusnya tadinya mim itu adalah ini jadi atau masukin fa-nya dari bibir atau apa dari makhraj mim fa. Nah, tidak izhar. Berarti kalau izhar itu kedua-duanya dari huruf yang
termaksud harus dibaca jelas. Satu, mim di mana berakhirnya? Di atau dilepasnya, berlepasnya kedua bibir atas dan bawah itu? Sip. Kalau udah lepas berarti selesai dari dia mim. Masuk makhraj baru fa. Fa. Sip. Dan tidak fa. Lepas dari sana. Atau fa. Dah. Oke. Dah. Jadi di sini dibahas ada berapa nih mim itu? Ada berapa? Iya, hukum di sini ada berapa nih? Atau apa istilahnya? Karakter. Cuman dua. Satu ikhfa dan yang kedua izhar. Terus kalau mim ketemu mim dibahas nggak di sini? Nggak dibahas. Kenapa nggak dibahas? Karena masih ingat sesuatu itu kalau nggak dibahas itu karena semuanya itu sudah tahu atau sudah diberitahu. Mim ketemu mim masuk kategori apa? Idgham itu buku. Anda nanyanya adalah apa kategorinya? Mu'tamad filain. Sekarang kalau misalkan amman, mu'tamad filain, sagir, subro. Masih lah kan? Ini sagir subro. Pertama sukun, keduanya harokat. Oke, mu'tamad filain. Hukumnya apa kemarin? Hukumnya apa? Mu'tamad filain sagir hukumnya apa? Itu. Kecuali. Sip. Nah, itu berarti kalau seandainya di sini aman, bunyinya gimana itu? Bunyinya jelas, mimnya atau samar? Jelas atau samar? Atau idgham? Idgham itu hukum, sedangkan jelas samar yang baru dibahas itu adalah bunyi. Ya. Ada cara membunyikan dan ada cara menghukumi. Hukum mim sukun ada berapa? Cara membunyikan mim sukun ada berapa? Cara membunyikan mim sukun ada berapa? Dua. Cunging dua. Baru digertak dikitan tuh maju. Cunging dua. Oke. Cunging tiga. Oke. Cunging satu. Cunging empat. Sip. Lihat sini. Jangan salah fokus ya. Jangan salah fokus. Ucapkan huruf wow. Dah, salah fokus kan? Ya, lihat. Ana bilang ucapkan wow atau ucapkan huruf wow. Wow itu membunyikan atau nama? Dah. Tadi permintaannya apa? Ana pengen bunyi atau pengen nyebutin nama? Ucapkan wow. Mim. Bunyi pertama gimana? Ada lagi bunyi yang lain? Gimana? Ada lagi bunyi selain itu? Udah. Makanya kalau dia konteksnya ada berapa bunyinya? Cuma dua. Pertama akhfiyan, kedua al-khironha. Ikhfa. Kedua izhar. Gimana ikhfa? Gimana izhar? Oke. Ada lagi bunyi yang lain? Dah, nggak ada. Tapi kalau hukum mim 1, 2, 3. Pertama, kalau ketemu ba dia menjadi ikhfa. Kalau ketemu mim lagi dia menjadi idgham. Kalau ketemu selain mim dan ba maka dia menjadi izhar. Lihat hukum. Sekarang mim ketemu ba gimana bunyinya? Coba bilang amba, coba. Amba. Dah, bunyinya gimana? Ikhfa. Sama, oke.
Sekarang gimana membunyikan mim ketemu mim? Coba. Aman, coba. Bunyinya gimana? Ikhfa, idhar apa idgham? Bunyinya gimana? Bunyi gimana? Bunyinya idhar. Hukumnya idgham. Paham? Jadi ketika disebutin hukum mim, buku. Ketika disebutin gimana bunyi mim, gimana bunyi mim. Cuma dua, jelas salah satunya aja. Dah selesai kok, jam 5 kurang 1 menit. Dengan demikian selesai juga bab mim sukun serta gunna. Sekarang kita akan ambil ayat lanjutin yang kemarin untuk sesi terakhir. Tadi sampai surat apa? Torik. Al-A'la sekarang.